Oh, sama Mas gitar Mas- boleh. Mas Boleh, Hendrik, boleh. monggo, Mas. Enggak gini, Mas Henry Kustik. sedikit tanya nggih. Ada sebagian besar ketika sudah tercapai akad ya ketika mau bisnis itu McLaren atau makelar saya biasa menyebutnya McLaren. Nah itu sah gitu ya artinya sudah ada kesepakatan dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa makelar itu haram. Nah, haramnya di mana? Mungkin apakah tidak sesuai atau bagaimana atau diisi rembuk atau bagaimana. Cuman saya belum membaca sampai detail ya, tentang hal itu. Nah ini yang mungkin saya tanyakan supaya yang saya lakukan selama ini nih jadi mantep tambah halal. Jadi ya tadi rezeki goiru muhtasab ya. Itu berpuluh kali saya alami. Ya, Alhamdulillah. ini luar biasa ya memang ketika saya kuliah semester mau KKN itu semester 7 di UNES Pendidikan Bahasa Inggris pada waktu itu bayar SPP-nya hari Jumat terakhir. SPP-nya murah sih waktu itu tapi bagi saat itu ya cukup mahal ya 240.000 rupiah. Saya jadi bayar SPP itu selama kuliah hanya 3 kali, yang lain dibayari beasiswa PPA pada waktu itu, peningkatan prestasi akademik lah. Bayar yang ketiga itu kesulitan ya, di Rebu itu masih di saku KKN pada waktu itu hanya pegang 10.000 rupiah, KKN-nya di Weleri. Nah di saat itu dilalah, ini sedikit cerita nggih. Saya diminta, kan saya ngajar les bahasa Inggris di SMA Negeri 9 Semarang, Banyumanik itu, diminta menuliskan piagam sertifikat kelulusan. Siswanya itu 270 siswa satu angkatan kelas 1 itu. Nah, kemudian saya tulislah dengan ikhlas yang minta bu guru bahasa Inggris di sana ya sebagai penasihat kami gitu ya. Tulis selesai kita kumpulkan terus ibu kepala sekolah, loh kok tulisannya bagus ini Bu Ati pada waktu itu. Ini yang nulis siapa? Itu Mas Henry. Oh, ya ini dihargai aja 1.000 satu lembar. Wih 1.000 kan 270.000 rupiah. Padahal saya nggak ngarep-ngarep dan setelah nulis piagam itu tulisan saya jelek lagi. Nggak tahu loh. Kok bisa tulisan saya bagus? Jadi saya itu ada wayangan itu nonton itu ada itu loh spidol dilincipi kemudian nulis nama sama kaligrafi gitu. Lo tak praktikkan di rumah, oh kok bisa ya gitu ya. Tak coba untuk nulis nama sertifikat itu. Lah, kemudian setelah selesai dihitung ya nggak lulus. Jadi ini SPP saya 240.000, uang kemahasiswaannya itu 33.000. Jadi 273.000, sorry, muridnya 280. Ya. 280. Ternyata setelah dikasih uang itu saya suruh malam Kamis itu saya suruh ke rumahnya Bu Ati itu Jumat itu bayar padahal hari Rabu pagi saya utang ketua jurusan saya. Pak, saya utang untuk bayar SPP 100.000. Ya udah nanti Jumat tak kasih. Nah, ternyata di sana itu Mas Henry ini dari Bu Kepala Sekolah merintahkan ini uangnya untuk Mas Henry ya, 1 lembar 1.000. Ini cuman nggak lulus. Yang nggak lulus 7 orang Mas, jadi jumlahnya 273.000 rupiah. Jadi yang nggak lulus itu 7, persis sebanyak SPP sama uang kemahasiswaan. Ini cerita sih yang Goiru Mukalah. Cuman yang tadi berkali-kali juga ini sudah nggak mungkin, nggak masuk akal tinggal besok gitu ya. Kemudian beberapa kali termasuk setiap Jumat sore saya itu istighfar gitu. Pernah hutang yang agak lumayan lah sampai angka 3M gitu ya. Itu lunas pas ada momen gitu ya terus kebayar dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya dari maklaran lahan pabrik Ustadz. Jadi ada PT ini bikin terus tapi ya prosesnya 4 tahun 3 tahun baru deal. Jadi usaha itu enggak langsung kemudian makaran 2 kali sekali doa dapat 25 juta kayak Ustaz enak itu ya. Saya itu nunggu 4 tahun itu baru deal. Sudah di Kendal enggak mau, di Grobogan enggak mau, di Ungaran, di Sragen enggak mau, maunya di Pemalang. Nah, itu
Akhirnya dapat fee lunas utang 3 miliar gitu pernah gitu. Lah ini apa sedikit lah tentang makelar itu mohon pencerahannya Ustadz. Di sisi mana yang mengakibatkan McLaren kita ini tidak halal? Matur nuwun. Iya. Oke, terima kasih Mas Henrikus, pertanyaannya luar biasa sekali. Sebelum dijawab ya, Ustaz. Ternyata Mas Henrikus satu alma mater sama saya. Oh iya? UNES, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya. Angkatan tahun berapa Mas? Saya lulus 2004. Oh, lulus Saya 2004. KPU 2003, baru lulus setahun setelah anggota KPU Kota Semarang. Oh, oke. Kebetulan saya masuknya 2016. Oh, udah lulus. Lulusnya 2024 tapi. 14,5 semester. Kita selisih lulus 20 tahun nih. Wah, iya. Benar. Ya itu tadi experience yang luar biasa Mas. Tapi pertanyaannya cukup serius ya. Itu tadi pertanyaan yang serius Ustadz. Inam ini ada pertanyaan yang entah serius entah bercanda, cuman mungkin agak penting juga untuk dijawab. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa kalau nikah itu kan membuka pintu rezeki Ustadz. Nah itu kan kalau nikahnya 1 kali. Kalau nikahnya 2 kali berarti membuka Tambah 2 pintu rezeki. Nah itu. Apalagi 4 kali. Ya, apalagi 4 kali. Nah itu Ustadz Jadi monggo ada santri itu dibilangi kiainya, kamu kalau pengen kaya itu nikah. Ya, Habis nikah pertama soal ya ini saya sudah nikah kok masih miskin, nikah lagi. Ya. Wah. Habis 2 ya ini sudah nikah 2 kali masih nikah lagi. Akhirnya bojone 3 tambah 4, ya berarti malah 4. Bojone 4 itu kan ya pegel kok bojone ra kerja, akhirnya 4 kerja kabeh, dadi penghasilan tambah akeh. Dadi sing lanang wis tengok-tengok ngono bareng ngerokok. Begini, jadi kalau dalam bahasa Arab itu samsaroh, simsar, apa makelar itu bahasa Arabnya itu diperbolehkan. Asalkan ini tadi catatannya tidak, dia itu kan fungsinya kan kepanjangan lidah dari pemilih toh. Simsar harusnya kan begitu, neng prakteknya di lapangan. Rata-rata itu simsar itu samsaroh, praktek apa tadi, makelaran, itu menambahi data yang kadang tidak sesuai dengan fakta. Lah itu loh sing dadeke masalah itu. Rumahnya strategis, sudah full pemukiman, loh tekan kini jebul jek ning tengah alas. Sing lucu meneh, aku tahu roh dhewe. Ono MMT gitu, jual kaplingan. Dijual kaplingan. Kan biasanya kan terus kotak-kotak gitu. 1 2 3 ini jalannya 4 meter per kapling, ukuran ini harga sekian. Tulisannya bodi bebas banjir. Lho bandang itu terus ono udan, ibu banjir kabeh. Terus difoto. Antara tulisan dengan fakta itu berbeda. Katanya tanahnya bebas banjir, malah MMT ini mau ning dhuwur banjir. Lho ini lho sing dadekke wong megelati itu. Nanti makanya itu orang itu ya harus lah ngomong apa adanya. Seperti tadi itu dari makelar buju bareng. Ini full power steering ini. CC-nya ini 3.000, full badak pokoknya. Tenaganya 3 wong, ulah gue. Nah, jadi nak ngomong itu ya jangan terlalu dibesar-besarkan, dilebih. Ya ngomong apa adanya. Mohon maaf ini orangnya begini atau barangnya begini. Ini sekarang yo tahun tua, yo tetap ada cacatnya. Kalau pingin beli mobil nggak ada cacatnya, beli di dealer. Nah, itu kan penak. Makanya ini harganya juga lebih murah. Kan itu realistis. Nah, tapi kalau sing kadang nak delok ning iklan itu, motor tua, nanya tatar ping 30, lho buka rego pirang atus juta. Ngono ki kadang ya ono sing tuku poran. Karena kan tidak masuk akal. Tapi memang dalam dunia perdagangan seperti itu tuh ada. Ono jenengane barang antik, ya toh Mas? Ada tuh barang antik. Orang-orang kalau sudah kaya, itu biasanya kan modeling ini. Omahe saka jati tua. Ini jatinya ini penuh kenangan ini. Wah. Karena ini sezaman dengan kota tua kota Semarang. Wah. Zaman Belanda itu sudah ada ini tua ini. Seumur manusia. Wah, misalnya terus biasanya ini ono kenrongane, ono lesunge, ngerti lesung? Lesung itu sing nah, saya kalau di rumahnya orang kaya itu ono isine kenrongan, ono lesung, ono kuwi zaman biyen kan lampu apa? Petromak ya sing di apa? Sing di jos itu jos. Ini biasanya digantung. Kalau model lampu LED ini urung sugih ini. Nah, modern.
Nah wong sugih malah lampune modele sing aneh-aneh ngono ya. Vintage. Nah ya soalnya bingung duitnya akeh gawe apa. Nah itu. Ada ungkapan hadis begini Mas. Wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap sesuatu itu akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang diciptakan. Berarti kabeh wong itu sesuai punya takdirnya masing-masing. Dan kalau memang takdirmu itu kau akan dimudahkan menuju ke sana. Contoh Mas Hendri ini kok ndelah takdiri dadi gitaris. Misale, yo ndelah yo jenengan mau ngene-ngene tok juk kono telepon, Mas, mengiringi nganu ya. Mas Dani Dewa 19. Wah, misale itu. Dadi cintaku tak harus sampean dadi backing vokale pengen ngeces terus. Oh, sekali tampil perform transfer 100 juta. Wah, misalnya berarti nak 3 miliar berarti ping piro? Ping 30, misale. Allah mudahkan. Tuh, berapa banyak tuh wong pingin jadi artis kan? Berapa banyak orang pingin jadi penyanyi terkenal. Tapi kadang-kadang nggak ada jalannya. Oh, nah saiki wis gampang kan ngomong ning ngalep apa yuk? Handphone, TikTok ngono, ngono apa. Kadang yo ono sing terkenal ono sing ora. Ono sing bendino high gas ya ora ono sing nganu, ora ono sing apa ndelok. Putus asa akhirnya HP-ne dibanting. Nah, jadi segala sesuatunya itu dimudahkan. Ini Mas Firman ini ditakdirkan jadi penjual apa bisnis di bidang jus. Yo ndelah yo kai gampang. Ngono. Tapi nek ora takdir ya, Pak. Ini saya cerita nyata ya. Ada orang pensiunan sebuah BUMN datang ke tempat saya itu. Saya kan punya pengajian Selasa sore. Kan kita mulainya jam 4. Dia itu datang jam 3:15, setengah 4. Ustaz saya mau curhat sebelum ngaji. Ada apa Pak Haji ya? Saya ini kan pensiunan. Saya kan punya uang pesangon ratusan juta. Nah pinginnya kan uang itu kan diputer tuh. Orang itu kan semakin tua, pinginnya semakin kaya atau semakin miskin? Pinginnya semakin kaya. Kita itu tambah tua kan pinginnya tambah kaya. Semboyannya nak neng kaos kan kecil dimanja-manja, besar foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Corok kaos dagadu kan ngono tuh. Nah ini dia itu rumahnya Pedurungan Ngidul itu. Terus duitnya digunakan beli apa angkot. Anyar Gres Mas. Jurusan Karangayu Penggaron itu. Lah mobil kalau baru itu rata-rata macetan apa lancar? Lancar kan? Nah dia kepikiran gini, DP-nya berapa, terus nanti kan dapat duit, pikirnya angsurannya bisa ngangsur mobilnya, terus dia nanti bisa untuk ikut makan, kalau sudah lunas berarti apa? Dia untung punya mobil. Mungkin delalah rusaan, rusaan dia tuh intinya orang cocok dijual. Nah intinya orang bisa bayar bulanan nih kan, orang kredit kalau nggak bisa bayar bulanan ditekani karo debt collector, dijual rugi. Dah ganti profesi, ganti bisnis syuting, prewedding, macamnya apa? Perwet apa prewed? Banyak. Tuh beli tuh langsung 4 Mas, syutingnya langsung 4. Tuh, karena kan dia kan dapat ratusan juta tadi itu. Komputer yo 4. Tuh, ngono ki nak rusak janjian, rusak kabeh ngono. Engko terus leboke ning bengkel kan, berarti semaras kabeh. Ngono dina Sabtu Minggu kan gawe nyuting di mana kerja. Ngono waras delok terus loro meneh. Dadi syutingan iki masuk anginan wae. Dan itu kan bagian dari apa? Ongkos perawatan toh. Akhirnya bingung deh, loh kok begini. Nangis di tempat saya, terus bilang gini, Pak Ustadz, salah saya itu ya apa, ya Allah, saya usaha apa saja kok enggak berhasil. Apakah ini takdir saya ya Pak Ustadz? Sambil ini nangis Pak, padahal umurnya jenenge wong pensiun bro, mes swidak toh. Mosok umur swidak ora paham takdir aku ngono. Donya ki wis ngene iki. Itu anta turid wa nahnu nurid wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu berharap, saya juga berharap. Nah, tapi Allah akan menjalankan apa yang diharapkan Allah SWT. Saya menginginkan, kamu menginginkan, tapi Allah akan menjalankan sesuatu yang diinginkan oleh Allah.
Jadi ojo wong ini cuma ikhtiar tok. Jangan hanya di pikiran Anda itu kalau saya kerja pasti susah. Tidak semuanya. Kalau wong itu orang duwe takdir ya. Kalau dunia ini bisa kita kerjain. Ora ana wong kere. Kan semua orang mesti usaha tuh. Nyatane ana sing usahanya sukses, ada yang hancur. Ya memang gitu. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki seseorang dan Allah yang menyempitkannya. Kita harus yakin itu bahwa Allah itu memberi takdir. Tapi bukan berarti terus kita fatalisme, terus ora berbuat apa-apa. Statusnya semua akan indah pada waktunya. Karo ngerokok, tangi turu ngerokok, turu. Ra kerja dul. Nanti suatu saat akan indah pada waktunya. Kuwi jenengane wong malesan. Turu wae, nambungi jagongan ora cetha. Gitu, ngurus turu meneh. Lho, yo ngomong ngono iki ana benere ning akeh salahe. Kenapa? Ya karena Anda enggak ada jiwa fight untuk survive bahwa kita ini punya mulut, punya al-ju', lapar. Itu harus diperangi. Jadi salah satu ujian kita hidup itu punya perut, punya rasa lapar. Lapar itu orang iso didongani. Ya Allah, warak ya Allah, warak ya Allah. Orang iso warak, yakin selesai mati ya awakmu. Ngeleh ya Allah, warak Gusti. Ya somat, ya somat, ya somat, ya somat. Ya Allah, rasa mangan. Asalin ndonga ngomong ini lho, selesai medun. Oh, ndredeg kabeh. Ya wong ora mangan. Berarti bukti bahwa usaha itu penting apa? Ketika kita minum itu ya harus tekan kene. Terus diminum, enggak bisa terus jenenge? Nyedot dhewe ora iso. Bahwa artinya ikhtiar itu penting. Ngono lho. Berarti ora iso omong ndonga tok terus warak itu ndak ada, harus ada suapan. Nah makanya teman-teman yang masih muda-muda ini, jenengan hidupnya masih lama, itu harus mempersiapkan diri. Piye carane aku untuk menata hidup. Kalau kamu sukses, kamu lebih bisa memberi manfaat kepada orang lain. Betul enggak? Kalau kamu sukses, misalnya ini Mas Firman ini karyawannya berapa Mas Firman? Oh ini karyawannya itu sudah 4.444. Kalau sholat nariyah. Nah. Ini pengunjungnya ini berapa coba? 4.444. Aku sing ora ketok ana sing gandul-gandul. Ora weruh ta awakmu? Ora weruh wong aku dhewe ora weruh mosok awakmu ora. Nah ini ya, jadi takdir itu ada ya. Bahwa Allah yang menentukan, kita hanya ikhtiar. Nek ora ono takdir ya wong sugih kabeh to Mas, bener gak? Karena semua orang masih usaha. Bapak saya itu kalau cerita, ibu ya cerita biasanya ibu. Saya itu kan sering kalau mau usaha itu di stop sama ibu. Saya dijak, kamu tahu rumah makan Padang Simpang Raya tahu toh? Yes, nah, yang punya kan Arnas. Mas Arnas kan, Gus, ini jenengan buka Semarang Timur. Modalnya sekian, berapa bos? Ya sekian, untuk Gus ini nampaknya spesial. Saya ngomong sama ibu, Bu, aku udah ditawani buka rumah makan Padang. Ibu saya komentarnya ora patek penak. Kowe iki apa jeh kurang duitmu? Kowe duit aja wis turah to. Memang ngene turah. Lah apa kuwi ditakeh-akeh. Ngaji, itu ono. Ngaji. Wis pasidone. Ada anak buahnya bapak saya itu jualan soto sapi, ini Kaliwungu, laris. Cerita sama saya itu satu hari itu penghasilan bersihnya itu 500.000. 30 dino 15 juta toh, ngalahke gaji dosen toh. Aku dadi dosen ora ono semono. PNS. Aku Bu, engko sing depan rumah tak gawe dodol soto. Ora usah, dak kesel dah. Jadi karena mengaca dulu pernah ada kegagalan dalam bisnisnya orang tua. Sing gawe boto, terus botone rusak. Joinan karo wong diapusi. Ternyata orang rezeki ini, maka saya tadi memang bilang gitu kan. Wa kullun muyassarun lima khuliqa. Segala sesuatunya itu kalau sudah takdirnya akan dimudahkan.
Lho awakmu kok takdiri dadi DPR. Gitu. Yo delalah, wong do seneng. Maju aja nyalon lho aku ora didit. Engko tak danani yo delalah yo ora sing ngono kuwi. Saya kemarin ketemu salah satu anggota DPR cerita sama saya. Saya itu Mas, nyalon DPR itu enggak punya uang saya. Lah terus uang dari mana? Saya didanani orang. Ngono. Nak kowe dadi bayar utang karo aku, nak kowe ora dadi ora usah mbok bayar. Lho kok ono Pak Mudo. Sampai sekarang itu sudah jadi DPR 3 periode. Lho iki nek ora takdir enggak bisa Pak. Kalau Allah enggak campur tangan enggak bisa. Ono to wong calon DPR entek puluhan miliar ora dadi, ada enggak? Ada. Iki wong yo nonton gak gitu. Loh dadi apa namanya? Anda itu harus paham bahwa dunia ini ada yang mengatur. Ono wong lanang weli ireng kaya kendil lho bojone iso putih kaya sego. Ono to? Putih kaya sego, ngerti sego ora? Dadi gulune iso transparan ya. Ngombe kopi blek-blek iso ireng medun, ngantek medeni wong. Entute iso wangi, jare sapa. Nah ini hal semacam ini itu juga harus Anda pahami bahwa dunia ini ternyata tidak melulu yang penting tadi kerja. Jadi aku gini Mas, ilmu hidup itu penting ya. Kita melihat orang, melihat kesuksesan orang, juga melihat kejatuhan orang. Kita terus berpikir apa penyebabnya, kok hidup sudah seperti itu. Ibu saya itu pernah di masjid itu ada perempuan nangis-nangis. Bu, saya ini salahnya apa saya itu, Bu, saya itu bisnis apa saja kok gagal, saya jualan apa saja gagal, usaha apa saja itu gagal ya Allah Bu, doakan saya Bu, nangis-nangis. Ibu saya terus begini, maaf ya, kamu dulu nikahnya bagaimana? Ibuku langsung nembak gitu. Kamu dengan suamimu gimana? Saya baik-baik saja, oke. Kamu ketika nikah gimana dengan orang? Lah itu Bu, saya nikah itu orang tua saya tidak merestui. Orang tua saya marah-marah. Ya itu penyebab awalnya. Karena katakan Kanjeng Nabi, ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Marahnya Allah tergantung marahnya kedua orang tua. Nah tapi gimana Bu? Saya sudah kadung cinta, weteng tresno jalaran ora ono liyane. Wah. Padahal cinta itu sebetulnya bisa dibuat, gitu. Nah, makanya bagi teman-teman yang mau cari jodoh itu perhatikan ya, restu orang tua itu penting. Kowe nak terus disabdo wong tuamu, waduh, naudzubillah min dzalik. Jenengan bisa cek sejarahnya orang-orang yang sukses. Itu rata-rata bilangnya, ini doa dari orang tua saya. Nah, termasuk saya seperti ini juga karena orang tua. Tidak bisa karena kita kurang ibadai, kurang anas. Itu makanya cara Mbah Maimun, Allah yarham. Nah iso kowe iki nikah karo wong sing kudune sing kerja siji. Sing siji kono apa? Kon ndonga. Tugase kon ndonga. Ya, kon ndonga, ndongake usahamu, ndongake anakmu, dan silahkan dilihat orang-orang sukses itu pasti dari rahim orang-orang yang ahli tirakat. Cek omongan saya. Orang sukses deloken siapa orang tuanya. Nah wong biasa. Tapi orang sing ngantek donyane ilmunya. Lihat siapa orang tuanya. Orang ono kok. Misalnya wong tadi pasti mbahnya ahli tirakat. Cek omongan saya. Nah, betul. Hah? Betul enggak? Pernah ngecek enggak? Pernah neliti enggak? Sering. Nah, iya. Lihat. Jadi awake dhewe iki mohon maaf kalau enggak ada doa dari orang tua itu naudzubillah min dzalik. Tirakat orang tua. Nah, nggih saya kira gitu. Iya. Silakan kalau ada yang mau sharing lagi. Matur nuwun sangat Ustaz. Terima kasih banyak ya itu ya teman-teman ya. Jadi perihal maklar secara fikih itu sebetulnya diperbolehkan, yang penting tidak ada unsur goroh atau penipuan. Apa adanya, penyampaiannya apa adanya. Dan daripada bergantung ke maklar sebenarnya kalau kita menjalankan bisnis dengan baik, kalau menurut wejangan Ustadz ya yang paling diutamakan adalah duit. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Terus juga jangan lupa selalu minta mohon doa dan restu dari kedua orang tua. Gitu teman-teman. Monggo Mbak Putri. Wis. Tadi apa Mas? Duit, Duit. doa, Doa, usaha, ikhtiar, ikhtiar,
tawakal. Tawakal, harus ada semua. Duit dengkul dukun. Duit dengkul dukun. Nak pengen cepat. Cepet dukune sapa sing iso ngono kuwi. Dan acaranya sudah jam berapa sekarang? Oh, wes cukup. Wes cukup ya. Wes cukup, udah di kesimpulannya gimana Mas Firman? Ya simpulannya ya itu tadi berarti secara fikih maklar diperbolehkan. Yang penting tidak ada unsur goro atau penipuan. Apa adanya penyampaiannya. Terus juga instead of atau daripada kita selalu bergantung pada perantara. Kalau misalnya kita punya bisnis atau kita yakin kita mau menjual sesuatu untuk keperluan. Itu ya utamakan doa, usaha, ikhtiar, tawakal itu dulu. Perantara itu bisa alternatif lah. Wih, gitu ya. Sing tulis jujur, maklar-maklar saiki akeh. Jujur apa ora aku ora ngerti. Terutama maklar jodoh apalagi Mas. Oh, kalau maklar jodoh jujur ya Bud ya. Buktiin aku wes kok jujur. Dan Spesifikasinya sesuai berarti ya? iya, bismillah. Kubil tuh sampai rapal. Karena ngadepi Pak Yai pertama kali bab perjodohan ya, deg-degan toh. Dan siapapun dulurku ya karena kajian sudah selesai, sudah purna ya Mbak Putri. Nggih, ya. Mau ada kata-kata? Sedikit ya Kang Abdul ya. Boleh, banyak pun nggak boleh. Saya pernah baca itu orang yang sukses itu punya 3 kecerdasan, yaitu IQ, EQ, sama SQ. Jadi 3-tiganya itu harus ada. Pertama intelektual, emosional, dan spiritual. Intelektual itu untuk kita berpikir logis, kita menentukan keputusan yang logis. Untuk EQ itu untuk emosional. Kita nge-treat orang lain seperti apa, menjadi pemimpin yang baik, behavior kita seperti apa, dan sedangkan SQ itu spiritual. Jadi biar kita tidak kerja-kerja tok, tapi ada maknanya. Seperti itu kan. Ngono ya. Nah aku ora. Penting di modal. Nah. Tapi bener Pak Dur. Nggih. Berarti wong pinter itu ora mesti kadang sukses. Nggih, Jadi kata. wis tak survei, wong sing sukses-sukses sih malah wongnya goblok-goblok jare. Oh, kumplot-kumplotnya padha wae, Kang. Hah? Kumplot-kumplot pinter-pinter ternyata kumplotnya padha wae. malah, Kalah karo sing mong IP-ne piro tok. Dadi ning kelas kuwi, nek sing bling malah dadi DPR biasanya. Ampun banter-banter, Kang. Koncone kula telepon mun angel sakniki ya. Izin menyanggah bapak-bapak, tapi meskipun kumlot, tapi bukan nggak jadi DPR gitu ya. Tapi itu Lho, kok ya langsung memperbesar probabilitas. Iya. Sing komplot iki mentok dadi dosen. Contohnya kayak aku lho, aku mbiyen kuliah di komplot tau. Aku mbiyen nih makili mahasiswa terbaik. Ya mentok dadi dosen, wis doktor, profesor wis ngono kuwi. Jadi DPR, jadi dosen yang penting kebermanfaatannya, Nah, Pak. maksudnya gini loh, kayak ono misalnya Mulai- Bu Susi. Mulai ngeyel ketok. Hah? Bu Susi sing duwe Hati-hati, kapal dulur. menteri. Wong ijazah apa? SMP ta? SMP. Dadi menteri yo. Jadi menteri loh, Bud. Kuwi ora kumplot lho kuwi. SMP. Yo, omku juga ada sih. Heeh. SD malah. Ojo masalah ijazah lah, ngeluh mengetkan Ojo, dindi kan. ojo. Aku nak masalah ijazah ini kan Sensitif. sensitif. Apa mana tadi Mas? Wis, wis, Bahas IP juga, waduh. Lu IP. Oh IP ki aku ora tekan malah ya. Aku zaman sekolah untuk NEM iki udah bagus loh. Cah saiki biji songo ki mas aku jek do ngeluh dah sih. Aku untuk NEM udah bagong udah. Zaman samono sing penting urip bakoh ngono wae wis. Wis mau intelektual, emosional, spiritual, bahasa-bahasa akademis. Yang penting kuwi di modal wani, hitungane mremet dadi wis beres nah aku ngono. Ku rasa ndimet. Tas. Oke. Dan akhirnya yuk kita berdoa. Mohon pada Tuhan Yang Maha Esa, bismillah. Niat kula jenengan santren delik Indonesia khususnya dan juga dari donga Kang. Putranipun Kang Ikhwan inggal sehat. Nggih, dan juga Kang Reza dan semuanya yang hadir
yang punya keluarga sakit dan siapapun yang lagi sakit, angsal kesembuhan, yang lagi kena musibah, solusi terbaik. Dan untuk yang lagi susah cari jodoh, ikhtiar tenanan. Ojo kelewat karena nanti program-program itu akan hitung-hitungan jelimet. Dan yuk kita nderek berkah manfaat di tempat ini bersama Kang Inam, monggo. Ala kulli niyatin sholihah wa liqadhi hajatina wa hajatikum min hawajidina akhrah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah wa salamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah wa husnul khatimah. Allahumma yassir lana kulla asir wa natasira kulli asir alaika yasir was'alukal yusra wal mafafiddin wa dunya wa akhirah. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana saghara. Rabbana asim lana nuran wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Kajian malam hari sudah purna dan tentunya kebahagiaan ini jangan sampai putus. Tolong disabarkan, dikabarkan. Kalau di tempat ini ada kajian dan juga Kang Inam banyak sekali kajian-kajian yang beliau jalani. Ada di Masjid Agung, MACT dan di Kopi Soda, komunitas di Mbah Soleh Darat. Silahkan kalau panjenengan badai mersani dan juga beliau juga punya pondok pesantren di daerah Penggaron. Beliau juga aktif di salah satu universitas negeri di Kota Semarang yaitu UIN Wali Songo. Silahkan kalau jenengan punya adik atau yang ingin sekolah di UIN. Ya, kalau yang ini saya nggak tahu. Mau jus? Ya, saya kalau cukup saya jus ama. Sebelum ditutup nih Kang. Lah ya jelas. Nah, kabar apa sih yang akan datang? Ada info-info buat tobater sekalian. Ya. Jadi Ramadan besok kita ada tema yaitu Ramadan Baperan. Jadi di Santren Deli ini setiap Kamis akan ada buka bersama, tarawih bersama, nobat juga dan sahur bersama. Weh, silahkan komplit ya. kalau teman-teman semuanya mau gratis. nge-camp di sini. Gratis. Free. Weh, kata free cocok bagi kami ya. Minimal ngirit 50.000. Nah, sahur iya harus betul. buka. Iya 50.000. Ento ilmu sekalian. Alah nak ilmu ora penting aku. Nak aku ilmu ora penting, minimal mandek maksiat nonggone kene sik sedina. Nah, kalau saya betul. gitu, kumpul-kumpul tentang kebaikan. Kalau ilmu insyaallah niatin jenengan akan dengan sendirinya akan terpatri di otak kita dan juga kolbu kita akan menyelaraskan. Dan salam-salam juga untuk yang ada di daerah Aceh sana, dari Aceh sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke ada Mbak Ayu dan semuanya dan Mas Yanto dan siapa-siapa hingga Kalimantan dan Mbak Ica dan Mas Fani dan juga dulu-dulu di Sulawesi, Kalimantan sampai di Papua. Salam rahayu sagung tumati katur panjenengan semuanya. Dan terima kasih buat PT Hadar Putra Perkasa, Hantek Sab, Eksa, Relsa, KNK, Kang Hendrik, Kang Niam khususnya ada Mas Firman yang punya usaha, Mbak Putri yang punya juga Jahitik silahkan diulik di IG-nya. Sehari bisa produksi hingga 100 pieces untuk dikirim. Amin. Amin. Nah, dan juga sound kita yang masih muda. Belajar selalu sebagai seorang soundman yang top. Dan siapapun panjenengan punya usaha kami selaraskan doa bareng tadi sudah dilakukan. Insya Allah terkabulkan. Dan saya Dur. Saya Putri. Dan Mas Firman semuanya sugeng undur hati tadi setiap kebenaran yang disampaikan di sini adalah milik Allah lewat para nabi, para rasul, para waliullah, para guru, para habaib, para yai, para ulama, para ustadz. Kita mengenal kebenaran tersebut yang asalnya dari Al-Quran, tentunya firman dari Allah. Akhir salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.